Nanti jam 13.00 kita mulai saja biar enggak terlalu mundur. Kak Hajar, selamat. Pak, Selamat. selamat apa? Selamat habis wisuda. Selamat siang. Makasih. Tak tunggu makan-makannya loh iki. Nunggu dikirimnya Pak Furkon. Oh iya. Tenang. Ngemplak kono tenang. Nggih, kakak mohon izin nggih. Nggih, selamat datang Kak Hajar, Kak Wiwi, ini juga baru saja hadir nggih. Ini mohon izin kakak-kakak untuk memulai nggih. Karena waktu sudah jam 13.00. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk semua di ruang virtual ini. Kakak yang guru PJOK yang hebat, yang saya hormati, di sini kita sudah mempelajari, bukan masuk lagi ya, tapi sudah mempelajari, kakak-kakak semua sudah mempelajari di LMS dan yaitu modul 1.6 tentang pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Bagaimana nanti secara tentu akan kita kupas tuntas dan kita analisa, kita diskusikan, kita presentasikan pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Tentu yang namanya perencanaan pembelajaran, khususnya di sini di pembelajaran PJOK sudah tidak asing lagi oleh kakak-kakak semua. Selanjutnya saya ingatkan kembali terkait kesepakatan kita saat tatap muka, yaitu kakak-kakak diharapkan untuk selalu menyalakan kamera apabila ada kepentingan yang darurat bisa menyesuaikan. Kemudian mematikan mikrofon saat tidak berbicara atau saat mendengarkan dan memperhatikan. Kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat. Nah, jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kita bisa memaksimalkan fitur chat untuk menjawab sesuatu, untuk menanyakan sesuatu, nanti bisa memaksimalkan fitur chat. Dan selain fitur chat juga kakak bisa memanfaatkan fitur raise hand dengan mengklik raise hand sebelum bertanya atau menjawab sesuatu. Kemudian perlu kita sepakati bersama, dan saya yakin semuanya juga sepakat bahwa gangguan teknis adalah hal yang wajar karena kita tidak pernah tahu kondisi koneksi kita, kemudian listrik kita, itu kita nggak pernah tahu karena berkaitan dengan iklim dan cuaca. Kemudian tujuan capaian umum modul. Di sini kakak-kakak
diharapkan mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Ini tujuan umum, capaian umum modul nggih. Kemudian secara khusus untuk capaian modulnya, kakak-kakak diharapkan mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Jadi kalau secara umum kakak-kakak diharapkan memahami, benar-benar memahami sesuai standar kurikulum Merdeka. Tapi secara khusus kakak-kakak diharapkan mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Tapi sepertinya kalau sebetulnya ini tidak harus yang kurikulum Merdeka nggih, yang di sini itu. Kalau kurikulum Merdeka kan modul ajar, tapi kalau sebelum kurikulum Merdeka itu ada RTP. Tapi sepertinya kalau Sukoharjo itu kita menyesuaikan dengan kondisi realita di kita nggih. Sepertinya di Sukoharjo itu semua kelas sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Ataupun kalau ada yang belum nanti bisa menyampaikan deh, Pak, kelas ini belum kurikulum Merdeka, nanti bisa disampaikan. Jadi diharapkan biar semua menyesuaikan dengan kondisi latar belakang sekolah masing-masing. Kemudian untuk sesi kali ini, yaitu tujuannya kakak-kakak diharapkan dapat menyusun perencanaan pembelajaran dengan backward design. Saya rasa kakak-kakak semua masih ingat betul nggih backward design. Jadi pola pikir yang seperti apa kemarin sudah saya analogikan. Nah, semisal kita mau ke Jogja, ke Malioboro, kita harus tahu betul titik Malioboro Yogyakarta itu mana. Setelah itu kita juga setelah tahu tujuannya, kita juga harus tahu posisi kita itu ada di mana, di titik saat ini itu di mana. Kemudian dari titik posisi kita sekarang ini, nah, kita mau menuju ke Malioboro itu usahanya mau seperti apa, mau naik apa gitu, terus lewatnya juga mana, itu ya itulah kalau saya dapat menganalogikan terkait konsep backward design. Selanjutnya kakak, agenda kita sesi ini yaitu yang pertama, langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Dan yang kedua, yaitu menganalisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Jadi nanti kakak-kakak ada menganalisis, ada diskusinya juga nggih. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan. Kemudian, nah di sini untuk terlihat buatan kakak-kakak. Mohon, ini soalnya kalau teks full gini, apakah bisa terlihat oleh kakak-kakak? Nggak jelas, Kak. Nggak jelas? Ya. Oh, oke. Kita saya full kan. Kalau seperti ini? Jelas. Lebih jelas nggih? Baik. Nggih. Seperti yang nah, di sini pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Ini materi kita pada kali ini di modul ini. Kemudian kakak-kakak semua sudah melewati elaborasi isi selama 1 jam di LMS nggih, asinkronus nggih. Nah, kakak-kakak semua sudah mengelaborasi langkah-langkah pembelajaran, rumusan tujuan pembelajaran, pendekatan asesmen pembelajaran, ada pendekatan pembelajaran. Kemudian kakak-kakak mengunggah RPP atau modul yang dimiliki atau yang baru disusun di LMS.
Sudah Kak ini yang sudah diupload kah, sudah disusun kah? Belum. Tapi punya nggih. Tentu kakak-kakak di sini pasti punya RPP atau modul ajar, karena nanti di pertemuan kali ini kita akan melakukan diskusi dan analisa. Kemudian kakak-kakak untuk kali ini yaitu tahapan kuatkan pemahaman selama 2 jam pembelajaran tatap maya. Nah, di sini nanti fasilitator memandu kakak-kakak untuk berdiskusi, menelaah, dan menganalisis RPP atau modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru disusun, diawali dengan meminta kakak-kakak menjawab pertanyaan pemandu dan refleksi. Nanti ada 3 pertanyaan ya, nah di sini nanti ada 3 menjawab pertanyaan kunci, kemudian melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP yang diunggah ke LMS, kemudian melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telaah dan analisis diskusi. Jadi intinya nanti yang inti kita pada pertemuan tatap maya kali ini yaitu 3 ini nggih kakak nggih. Nanti yaitu menjawab 3 pertanyaan kunci, kemudian melakukan diskusi nanti di BOR nggih, di breakout room, kemudian melakukan penguatan pemahaman itu yaitu dengan memaparkan hasil diskusi. Tuh. Selanjutnya, saat ini kakak-kakak ada pertanyaan. Saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Kira-kira apa saja nggih kakak-kakak nggih? Mungkin bisa dituliskan di kolom chat nggih kakak-kakak nggih. Tentunya ini tentang backward design. Kira-kira apa saja 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan untuk merencanakan pembelajaran? Monggo kakak-kakak bisa ditulis di kolom chat jawabannya. Atau kalau yang sedang tidak bisa mengetik, bisa juga raise hand dan langsung menjawab. Oke, monggo Kak Susan. Tujuan pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran. Oke, Kak Susan. Yang ketiga, penilaian dan umpan balik. Oke. Tujuan pembelajaran, strategi, kemudian yang ketiga Penilaian dan umpan balik. Oke, Kak Susan. Terima kasih. Nanti kita cek nanti. Enggak apa-apa. Kemudian di sini ada Kak Sinten nggih. Oke, Kak Wiwi ini sepertinya belum komplit nggih, baru tujuan pembelajaran. Kalau mau di enter itu bisa pakai shift dulu kalau di kolom chat. Monggo Kak Ganjil. Makasih. Yang pertama tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan pendekatan asesmen pembelajaran. Oke, Kak Ganjil, langkah-langkah yang pertama tujuan pembelajaran, kedua langkah-langkah pendekatan, ketiga asesmen penilaian, nggih. Oke. Selanjutnya Kak Dia, sasaran pembelajaran siswa, aktivitas mengajar atau belajar, kemudian strategi untuk memeriksa pemahaman siswa. Oke, bagus. Yang lain? Kak Susan belum komplit sepertinya tujuan pembelajaran. Masih ada yang ingin menjawab?
perlu perlu diingat ya. Nah, ini Kak Wiwi apa? Tentang usia. Oke, setelah tadi lanjutannya tadi guys. Setelah tujuan pembelajaran, tentang usia, kemudian metode atau strategi. Ini Kak Susan melengkapi lagi strategi dan metode pembelajaran, penilaian dan umpan balik. Baik. Baik kakak-kakak, di sini akan kita cek sebetulnya apa sih 3 komponen utama yang perlu kita pertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Tentunya ya di sini Kak Tarno tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan perencanaan evaluasi. Baik, terima kasih Kak Tarno. Tentunya di sini ya 3 komponen utama ini yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran itu kita dasarnya yaitu backward design ya kakak-kakak ya. Apa saja di sini coba kita cek. Nah, jadi saat akan mengajar, nah ini Kak Adi tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran. Oke. Saat akan mengajar banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran, tentunya berdasarkan backward design nggih kakak-kakak nggih. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Oke. Seperti tadi saya mengatakan bahwa tujuan kita kemana? Secara analogi tadi, tujuan kita ke Malioboro. Oke. Kemudian yang kedua yaitu asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran tentu kita perlu mengetahui kondisi posisi di mana kita. Nah, untuk mengetahui nanti perkembangannya seperti apa. Asesmen ya. Kemudian aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran ini biasanya kita akan langsung menentukan aktivitas yang ingin dilakukan. Tapi di sini kakak-kakak untuk aktivitas pembelajaran itu tetap kita menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan asesmennya nggih kakak-kakak nggih. Aktivitas pembelajaran. Perlu diingat-ingat nggih. Ini backward design seperti itu. Nah, ini berdasarkan backward design ya. Dimulai dari ujung yang akan dicapai, kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua asesmen pembelajaran, dan yang ketiga aktivitas pembelajaran. Kemudian kakak-kakak merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design itu berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan ya kakak-kakak ya. Perlu untuk untuk pengingat kita ya. Jadi tujuan akhir itu adalah kebutuhan peserta didik. Bukan untuk apa yang ingin kita ajarkan, yang mana kita berdasarkan kebutuhan tentunya dengan dengan regulasi-regulasi yang ada nggih sesuai kurikulum yang ada CP, ada ATP dan tujuan pembelajaran. Kemudian kita ada namanya mengenal dengan diferensiasi. Nah, yang mana di situ ada bagaimana kesiapan belajar, bagaimana profil, gitu, bagaimana minat dan bakat peserta didik, gitu. Jadi sangat seru menurut saya. Kalau menurut saya, kalau setelah kita mempelajari materi-materi tentang pembelajaran saat ini. Mari kita bahas
tahapan backward design dalam satu perencanaan pembelajaran. Tujuan satu tadi, terlihat kecil sepertinya. Di sini tujuan pembelajaran. Tadi yang pertama berdasarkan backward design yaitu tujuan pembelajaran. Komponen yang pertama tujuan pembelajaran itu meliputi apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Tujuan pembelajaran itu perlu jelas dan spesifik. Jangan terlalu dihindari untuk tujuan pembelajaran yang terlalu luas kakak-kakak. Kemudian perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Kriterianya atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran itu biasanya kita membuat apa kakak-kakak? Hati-hati Kak Irsyad, menyesuaikan, hati-hati di jalan. Kira-kira apa nih untuk kriteria atau indikator ketercapaian biasanya kita buat apa nih kakak-kakak? Kalau yang di lampiran itu loh, penyebutannya apa? Biasanya nopo? Rubrik nih. Rubrik termasuk mboten. Untuk menetapkan kriteria itu kita menuliskannya, oh si A ini masuk tahap mahir terampil, ini baik, ini cukup baik, ini masih kurang, itu masuknya ke rubrik kakak-kakak. Selanjutnya, nah di sini saya tampilkan format dan nanti contoh untuk tujuan pembelajarannya. Di sini kita mengambil contohnya fase B. Fase B kemudian monggo Kak Jeffrey menyesuaikan Kemudian untuk elemen terampil bergerak. Elemennya terampil bergerak di CP kita ambilnya ini di CP Kemudian capaian pembelajarannya yang untuk elemen terampil bergerak yaitu peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Ini contoh. Kemudian contoh tujuan pembelajarannya. Nah, di sini berdasarkan elemen tentunya berdasarkan elemen dan capaian pembelajaran. Nah, di sini dapat salah satu contoh tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mendemonstrasikan salah satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Kalau untuk di sini konsep gerak, ini match antara terampil bergerak, antara elemen terampil bergerak, kemudian capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran di sini terlihat match Jadi di sini peserta didik memeragakan, di sini untuk tujuan pembelajarannya mendemonstrasikan konsep gerak yang diterapkan di sini satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Kira-kira untuk tujuan pembelajaran itu dasar kita apa kakak-kakak yang sudah guru profesional nih familiar banget untuk menentukan tujuan pembelajaran. Kira-kira dasarnya apa? Harus memenuhi apa saja? Yang sering ikut diklat pendidikan tentu sangat familiar. Dasar untuk tujuan pembelajaran dalam RPP dalam modul ajar
itu perlu mencakup ini. Dasarnya apa? AB, ABCD nggih kakak-kakak nggih. ABCD. Audience, terus napa mulai? ABCD ini napa mulai? Behavior, kemudian condition, B-nya degree. nggih. Kalau di sini Kak Adi, audiensnya siapa? Kalau di tujuan pembelajaran ini? Peserta didik. Peserta didik, oke, bagus. Kemudian behaviornya mendemonstrasikan nggih? Ya, Perilaku mendemonstrasikan peserta didik, gerakan. Behavior, Mendemonstrasikan gerakan. dia mendemonstrasikan satu rangkaian gerak nggih. Kemudian conditionnya, situasinya napa niki? Situasi di mana perilaku tersebut ditunjukkan. Nggih, dalam napa? Senam irama nggih. Gerakan senam Bisa. irama. Secara berkelompok bisa, berpasangan bisa. Oke, kemudian untuk degree-nya, kriteria yang harus dicapai. nah niki kriteria yang harus dicapai niku itu gerakannya harus transisinya lembut nggih. Nah, jadi kira-kira tercapai mboten niki yang di sini di tujuan pembelajaran ini ABCD-nya. Masuk mboten ABCD-nya? Masuk nggih? Bisa dibungkus nggih ini nggih untuk tujuan pembelajaran ini nggih. Nggih, kita lanjutkan. Kemudian asesmen yang komponen kedua terkait dengan perencanaan pembelajaran, yaitu asesmen pembelajaran. Bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran? Ini ke asesmen 2 ya. Untuk fase B, elemennya juga sama ya, terampil bergerak. Ini sama ya tadi ya. Capaian pembelajarannya sama, tujuan pembelajarannya sama. Kemudian di sini ada pertanyaan, manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun? Nah, kira-kira untuk tujuan pembelajaran seperti ini, kira-kira mana yang ini pilihannya nanti manakah asesmen yang tepat? Ini. Manakah pilihan asesmen yang tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut? Apakah asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda sesuai buatan kira-kira? Kalau tujuan pembelajarannya mendemonstrasikan, kira-kira asesmen ini sesuai buatan enggak? Dengan tujuannya tidak, nggih Kak Ganjil, Kak Wiwi juga tidak. Karena ini di sini peserta didik Kak Tarno juga tidak. Nggih. Peserta didik kan tujuannya kan dapat mendemonstrasikan, nggih, mendemonstrasikan satu rangkaian gerak. Di sini kalau apakah asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda itu sesuai? Kemudian kalau ini asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Kira-kira sesuai mboten niki? Yang ini. Ada rubrik
untuk menilai performa. Performa berarti seorang anak atau sekelompok anak melakukan, Kak Wiwi sesuai, Kak Ganjil sesuai, Kak Dia sesuai, Pak Parno ya sesuai, terima kasih. Sesuai. Jadi kalau asesmen ini perlu kita cek dengan tujuan pembelajaran. Kalau kita bandingkan, ini bukan berarti untuk asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda itu jelek, tidak ya. Tapi di sini yaitu kesesuaian. Kalau tujuan pembelajarannya yaitu mendemonstrasikan, tentu di sini kita perlu untuk asesmen kita perlu menyiapkan rubrik untuk menilai performa peserta didik saat menampilkan atau mendemonstrasikan rangkaian gerakan itu. Jadi bungkus nggih kakak-kakak nggih. Tidak bingung nggih. Mohon maaf kakak-kakak, saya tak izin sebentar untuk ngecas nggih, sebentar nggih. 10 detik kira-kira. Ngecas laptop. Baik kakak-kakak, kami lanjutkan. Jadi saya kira kakak-kakak juga sudah punya dasar ataupun sudah punya bekal tentang ini. Jadi untuk terkait dengan tujuan pembelajaran dan asesmen pembelajaran ini pasti sudah oke lah, sudah lah. Gitu nggih. Selanjutnya untuk ketiga, komponen pokok yang ketiga terkait perencanaan pembelajaran berdasarkan backward design, yaitu aktivitas pembelajaran kakak. Nah, di sini poin-poinnya, aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Tentu aktivitas apa saja ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran, dasarnya tetap tujuan pembelajaran. Kemudian aktivitas ini harus menyenangkan, engaging, sesuai dengan perkembangan anak, developmentally appropriate, dan tentu saja selaras atau alignment dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Jadi harus menyenangkan, kemudian harus dan sesuai dengan perkembangan anak. Perkembangan anak tidak mungkin kalau contohnya begini kakak-kakak, anak SD ataupun peserta murid SD tentu belum tahapannya dalam pembelajaran PJOK itu menganalisa, mengevaluasi, dan mencipta. Kalau menganalisa, mengevaluasi, mencipta itu kan ranahnya sudah ranah SMA, SMK kakak. Nah, jadi perlu kita sesuaikan dengan perkembangan anak. Di sini untuk aktivitas pembelajaran, aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan kakak-kakak. Jadi tetap harus menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan kita masing-masing. Nah, di sini desain mundur, backward design.
Kita mulai dengan tujuan pembelajaran, kemudian kita mundur, kita turunkan menjadi mengembangkan asesmen pembelajaran, kemudian kita mundurkan lagi untuk merencanakan kegiatan pembelajaran. Jadi lebih mengerucut, semakin ke belakang semakin mengerucut nggih, Kang nggih. Kemudian langkah lain yang perlu diperhatikan. Sebelumnya kita telah membahas 3 langkah di awal. Nah, setelah 3 langkah di awal, kita juga perlu melengkapi nggih, Kakak nggih. Nah, langkah selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu memperhatikan diferensiasi. Tetap kita sebagai guru, apalagi sekarang di kurikulum kita perlu untuk selalu memperhatikan diferensiasi, baik itu karena dasar diferensiasi itu yang sudah saya sebutkan tadi nggih, Kakak nggih, untuk minat bakat, kemudian profil belajar murid, kemudian dan kesiapan belajar murid. Oke, kemudian untuk diferensiasinya sendiri, kita ada apa saja Kakak untuk diferensiasi? Sepertinya ada 3 nggih diferensiasi nggih. Itu di modul sebelumnya nggih. Diferensiasi konten, proses, dan produk nggih. Kemudian yang kelima, mengembangkan sumber belajar, fasilitas, dan sumber daya lainnya. Gitu. Kita perlu kembangkan, apalagi sekarang zamannya teknologi sudah tidak tabu lagi. Bukan hal yang tabu kalau sekarang guru PJOK itu untuk memulai pembelajaran itu mulai dari kelas dulu, ada materi di LCD atau apa, itu perlu kita mengembangkan itu nggih, Kakak nggih, sebagai guru zaman now nggih. Kemudian menyusun langkah pembelajaran, pendahuluannya seperti apa, kemudian intinya seperti apa, penutupnya seperti apa nggih. Kemudian menyusun rencana keselamatan. Ini nggih, kalau sebelumnya kita tidak pernah ataupun belum pernah menyusun rencana keselamatan, untuk backward design di kurikulum Merdeka kita perlu menyusun rencana keselamatan, perlu kita tambahkan nggih, dan perlu kita perhatikan di rencana pembelajaran kita. Kita lanjutkan. Kenapa desain mundur atau backward design? Yang pertama, memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Yang kedua, backward design menjadi penerjemah para guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Kemudian yang ketiga, kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Jadi perkembangan secara menyeluruh ya, komprehensif ya, menyeluruh, baik itu intinya secara menyeluruh ya, baik itu secara kognitif, afektif dan psikomotor ya. Selanjutnya kakak, kita akan melakukan analisis nih kakak ya. Di sini ada beberapa pertanyaan refleksi ya kakak ya. Ada 4 pertanyaan refleksi, nanti saya kasih link. Nanti akan saya kasih linknya di kolom chat. Ini bukan Jamboard nggih kakak nggih. Yang saya share di sini bukan Jamboard, tapi Google Slide nggih kakak-kakak nggih. Nanti
di tiap-tiap slide-nya kakak-kakak bisa mencari namanya. Tulis di halaman yang tertera halamannya kakak-kakak. Jadi diharapkan untuk menulis berdasarkan slide yang ada nama kakak sesuai namanya. Monggo bisa dibuka. Itu yang di slide kedua ada Kak Susan, untuk slide ketiga Kak Fajar, slide keempat Kak Fandi, 5 Kak Jeffrey, slide ke-6 Kak Catur, slide ke-7 Kak Maladan, 8 Kak Wiwi, 9 Kak Hajar, 10 Kak Sayid, 11 Kak Tarno, 12 Kak Diah, 13 Kak Ganjil, 14 Kak Adi, dan 15 Kak Irsyad. Monggo bisa dituliskan berdasarkan slide-nya nggih. Niki Kak Fandi sudah berproses menjawab, kemudian Kak Wiwi juga sudah, kemudian Kak Ganjil juga gas banter niki.
Baik kakak-kakak, ini sambil proses ya, saya bacakan secara random yang sudah. Oke, siap kak. Satu. Baik, saya bacakan secara random. Untuk nomor 1, ini Kak Fajar. Apa yang kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang kakak susun? Ini Kak Fajar menjawab, peserta didik mampu meningkatkan pemahaman, kompetensi, dan kemandirian belajar. Oke, jadi dengan adanya proses pembelajaran dengan perencanaan ini, dengan perencanaan pembelajaran tentu akan memudahkan kita sebagai guru itu menjelaskan ataupun langkah-langkah nanti pembelajaran seperti apa saja. Nah itu nanti peserta didik tentunya akan bisa memiliki kemandirian dalam belajar dan pemahaman kompetensinya. Di sini Kak Pandi dapat lebih mengekspresikan sesuai minat dan bakat mereka tanpa merasa tertekan saat menjalani pembelajaran. Ini untuk menjawab isu eksklusivitas. Jadi semua peserta didik ini harus optimal dalam mengekspresikan minat dan bakatnya tanpa takut tertekan saat menjalani pembelajaran. Kemudian di sini ada Kak Wiwi, diharapkan peserta didik mampu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, itu targetnya seperti itu ya Kak Wiwi ya. Kemudian ini yang sudah di Kak Sayid, peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Kemudian Kak Ganjil, peserta didik ikut berperan aktif dalam pembelajaran sehingga mampu mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oke. Kemudian Kak Adi, yang diharapkan yaitu agar peserta didik mampu dan mudah dalam belajar serta mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Tentu ya, kalau belajarnya itu mendapatkan pengalaman yang bermakna tentu akan lebih termotivasi tanpa harus disuruh-suruh secara berlebihan. Peserta didik akan dengan sendirinya menjalani pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara kakak-kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Capai dari harapan yang kakak-kakak harapkan ya, di pertanyaan pertama tadi ya. Di sini Kak Susana dengan memberikan umpan balik positif, pujian, dan apresiasi. Jadi pembiasaan umpan balik yang positif ya Kak ya, karena di kurikulum Merdeka ini kita ditekankan untuk selalu memberikan umpan balik yang positif, walaupun hanya sebatas good, baik, good job, seperti kalimat ataupun penyebutan kata-kata yang sederhana, tapi itu akan sangat bermakna bagi peserta didik. Itu merupakan pujian dan apresiasi. Kemudian Kak Fajar, untuk mengetahuinya melakukan evaluasi atau penilaian untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran.
ada asesmen ya. Kemudian Kak Pandi di sini peserta didik mau memberikan umpan balik tanpa canggung ataupun takut dengan guru maupun sesama peserta didik. Peserta didik mampu mempraktikkan apa yang diarahkan oleh guru dengan benar. Oke, jadi ada umpan balik dari peserta didik dan guru, kemudian tetap ada asesmen of learning-nya juga ada gitu di sini Kak Pandi, ada formatifnya gitu. Kemudian di sini Kak Catur untuk pertanyaan kedua, peserta didik mampu mengerti, memahami dan menerapkan atau mempraktikkan yang menjadi materi yang diajarkan. Oke, kemudian di sini Kak Maladan, oke ini juga hal yang baru ini, berarti real jawaban asli ya ini. Jadi dengan melalui diskusi, tugas untuk mengukur pemahaman dan keterlibatan dan juga umpan balik ya. Ada diskusi ya. Perlu dicoba nggih kakak-kakak semua nggih, kalau di PJOK itu perlu juga kita secara pembelajaran sehari-hari di mapel PJOK itu perlu diadakan diskusi tentang materi tertentu, kemudian nanti kita bisa melihat kemampuan ataupun kompetensi anak didik kita ya. Kemudian tugas untuk mengukur pemahaman nggih niki bisa tugas ini kognitif ya, berarti nggih niki ada keterlibatan dan juga membalik sikap ya. Kemudian yang ke Kak Wiwi, cara mengetahui ketercapaian dengan adalah dari asesmen yang telah direncanakan sesuai tujuan kegiatan ya. Tapi asesmen ya tentu perlu penilaian yang sesuai rencana tujuan kegiatan atau tujuan pembelajaran. Kemudian Kak Sayid, peserta didik berhasil atau mampu mengerjakan atau mempraktekkan tugas dengan baik. Oke, ini jadi penilaian dari guru langsung Kak. Tunjuk kerja. Kemudian di sini ada Kak Ganjil, dengan mengetahui hasil asesmen yang kita buat. Kita sudah buat asesmen, kemudian kita lampirkan dalam rencana pembelajaran kita, itu kita terapkan gitu. Kita nilai. Kemudian untuk Kak Adi, cara yang saya gunakan diantaranya melakukan proses penilaian sepanjang proses. Oke, gitu. Oke, monggo Kak Wiwi. Kemudian seperti kuis, observasi, diskusi maupun tugas akhir. Oke, terima kasih Kak Adi. Kemudian ini Kak, belum. Kita lanjut nomor 3. Apakah perencanaan pembelajaran yang kakak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Ini Kak Susan, ya. Kemudian Pak Fajar, ya, karena pembelajaran yang baik harus mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik. Nah, sepakat Kak Fajar. Kemudian Kak Pandi,
Ya, namun masih menemukan beberapa kendala dari aspek pemahaman peserta didik dan tingkat kefokusan peserta didik yang kurang saat memperhatikan contoh gerakan. Akan tetapi, perencanaan pembelajaran sudah dapat menembus sesuai minat dan kebutuhan peserta didik. Oke. Kemudian, Kak Catur sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan peserta didik di jenjang SMK. Anak-anak bisa dipersiapkan. Oke, di jenjang SMK, anak-anak dipersiapkan untuk siap bekerja ketika lulus dari jenjang SMK. Sehingga asesmen diagnostik peserta didik menginginkan permainan. Tetap tetap selalu dari Kak Catur selalu memperhatikan tidak hanya capaian pembelajaran di PJOK, tapi capaian pembelajaran setelah lulus nih Kak Catur nih. Jadi harus ada diagnostik. Setelah ada diagnostik, nah ini menginginkan permainan atau pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan fisik yang menjadi bekal utama setelah lulus dan bekerja. Karena mau daftar pekerjaan tentu ada cek kesehatan dan sebagainya gitu. Apalagi ini yang lulusan SMK gitu. Orientasinya basic dan orientasinya malah lebih panjang ya. Kemudian di sini Kak Maladan, ya perencanaan pembelajaran yang saya susun telah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat dan kebutuhan khusus peserta didik. Kemudian Kak Wiwi, perencanaan sudah tersusun dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Hal ini dilakukan karena setiap peserta didik unik, memiliki karakter masing-masing dan memiliki tingkat kebutuhan dan minat yang berbeda-beda. Dan Kak Sayid, ya karena banyak peserta didik yang mempunyai minat yang besar untuk menguasai pelajaran yang sedang diajarkan atau yang sedang dipraktikkan. Jadi indikatornya itu kalau materi yang kita sampaikan ataupun perencanaan pembelajaran yang kita kembangkan kemudian kita sampaikan, ternyata minatnya banyak, minat untuk menguasainya banyak, berarti itu salah satu indikator bahwa kalau menurut Kak Sayil ini salah satu indikator bahwa kita sudah menyesuaikan, kita sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan peserta didik. Bisa juga gitu. Nah, terima kasih Kak Sayid. Kemudian Kak Ganjil sudah, karena sudah menerapkan asesmen diagnostik di awal topik. Karena kita terbantu Kak di buku paket kita itu ada tes diagnostik, jadi enak sekali. Yang SD nggak tahu, kalau SMA, SMP, SMA, SMK kurang tahu saya. Kemudian Kak Adi, ya namun masih ada kendala dalam antusias peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Nah ini kasus yang berbeda antara Kak Sayid dengan Kak Adi ini. Kalau Kak Sayid tadi antusiasnya luar biasa, banyak yang ingin bisa. Tapi di sini Kak Adi walaupun sudah mempertimbangkan minat bakat, namun masih saja antusiasnya sangat minim. Jadi nanti kapan-kapan kita bisa sharing juga ini untuk ini. Kemudian yang keempat, kakak-kakak, pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat,
Apa yang kakak-kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Motivasi siswa agar dapat ini Kak Fajar nih. Kak Fajar, motivasi siswa agar dapat memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dan semangat dalam pembelajaran. Oke. Kalau kita mengajar dengan peserta didik yang dengan motivasi yang tinggi, tentu kita sebagai guru juga menjadi lebih semangat ya kakak-kakak. Kemudian Kak Fandi, agar tujuan pembelajaran yang direncanakan dapat tercapai dengan baik. Oke. Karena walau bagaimanapun target utamanya yaitu semua peserta didik mampu seperti apa yang menjadi tujuan pembelajaran di sana. Kemudian Kak Maladan dulu aja. Fokus pada tujuan untuk memastikan semua aktivitas mendukung pencapaian kompetensi yang diinginkan. Tentunya yang diinginkan berdasarkan tujuan pembelajaran ya kakak ya. Kemudian Kak Wiwi, kita akan mampu menciptakan atau menyusun pembelajaran yang lebih bermakna sesuai kebutuhan murid dan mampu mendukung perkembangan peserta didik. Kita fasilitasi, Kak Wiwi memfasilitasi, kemudian mendukung perkembangan peserta didik. Kemudian sini Kak Sayid melakukan tanya jawab atau memberi tugas kepada peserta didik. Oke, kemudian Kak Ganjil, dengan memulai dari capaian akhir, kita bisa menyusun perencanaan pembelajaran dengan melihat kemampuan masing-masing peserta didik. Oke. Nampaknya sudah banyak yang paham kaitannya dengan backward design. Di sini Kak Adi, tujuan jelas, fokus pada kompetensi, memahami capaian akhir, evaluasi dan motivasi siswa. Das Kak Adi. Kemudian tadi Kak Catur nomor berapa? Oke. Kak Catur, di sini pemahaman sebagai guru PJOK, kita merencanakan capaian akhir akan sesuai. Tetapi dalam proses pembelajaran akan berbeda karena kemampuan dan cara peserta didik melakukan pembelajaran pasti berbeda. Akan tetapi capaian akhirnya akan tercapai dengan kemampuan peserta didik masing-masing. Tentunya dengan diferensiasi tadi kan kita tidak hanya diferensiasi konten saja, tapi kita bisa menyesuaikan dengan produk juga. Prosesnya bagaimana tentunya dengan minat bakat siswa, kemudian profil belajar siswa dan kesiapan belajar siswa. Itu kakak-kakak luar biasa. Untuk jawabannya ya tak kasih jempol dulu dan applause untuk kakak-kakak semua di kelas 1 ini atas partisipasinya di Google Slide ini untuk menganalisis pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah, pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab kalau kita tidak memiliki modal keilmuan Ini tadi saya melihat jawaban dari kakak-kakak yang luar biasa dan jawaban real, tidak dibuat-buat. Itu menandakan bahwa kakak-kakak di sini dalam proses pembelajaran PJOK di sekolahnya masing-masing itu memang orientasinya kepada peserta didik,
Tidak hanya yang penting ngajar, kasih bola, kemudian cari tempat teduh, terus minum teh hangat atau es teh atau ngopi kan gitu, enggak gitu. Ternyata memang kalau saya melihat dari jawaban-jawaban kakak-kakak di sini, paradigma sudah menjadi paradigma guru PJOK yang modern, yang kekinian, bukan lagi paradigma guru PJOK yang lama nggih, paradigma lama nggih, tapi sudah luar biasa. Terima kasih kakak-kakak atas partisipasinya di pertanyaan refleksi itu tadi. Kita lanjutkan kakak-kakak. Baik, kita lanjutkan selanjutnya. Apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar kakak-kakak diawali dengan mengidentifikasi capaian atau tujuan pembelajaran? Nah, ini sebatas pertanyaan nggih. Tadi kita juga sudah menyinggung tentang ABCD tadi nggih. ABCD, audience, behavior, condition, dan degree. Tadi kita sudah nah ini tadi merumuskan ABCD dalam tujuan pembelajaran. Ini tentu dalam tujuan pembelajaran di backward design itu juga perlu apa kakak? Tetap perlu untuk berdasarkan pada ini deh, dalam menentukan tujuan pembelajaran di backward design. ABCD ini masih sangat relevan deh, masih sangat relevan digunakan. Kemudian kakak akan diminta untuk melakukan analisis rancangan pembelajaran. Tentu tadi yang sudah saya singgung di awal, kakak tentu ada yang sudah mengupload modul ajar atau RPP di LMS, ada yang belum mengupload, tapi saya yakin kakak di sini semuanya pasti punya modul ajar atau RPP pembelajaran. Nah, di sini kakak-kakak akan dibagi menjadi 3 kelompok, okay? Jadi 3 kelompok, kemudian masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah kakak unggah pada sesi asinkronus. Sebetulnya harusnya diunggah tapi nggak apa-apa, kita nanti menyesuaikan. Dalam waktu 20 menit, setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran atau modul ajar untuk dianalisis, keterkaitan antara tujuan asesmen, aktivitas pembelajaran, memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitas, dan sumber daya lainnya dengan kerangka backward design. Tiap kelompok menuliskan perbaikan RPP atau modul ajar yang masing-masing anggota. Jadi setelah dibagi menjadi 3 kelompok, nanti kakak semua saling memberikan masukan, penguatan dan masukan terkait RPP atau modul ajar yang kakak miliki dalam satu kelompok itu. Nanti silakan selama 20 menit saling memaparkan dan saling memberikan masukan. Kemudian nanti ditulis aja di pakai Google Doc bisa, pakai Google Slide juga bisa. Nanti tinggal masukkan sebenarnya satu kelompok A, berarti kelompok 1 katakanlah, kelompok 1 si A, RPP-nya sudah bagus, namun perlu diperbaiki dalam hal ini gitu. Tentunya dengan apa? Dasarnya apa kakak? Ya dasarnya ini dasarnya yaitu tadi dari tujuan, alur
alur backward design. Kemudian tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan atau RPP modul ajar di dalam kelas besar nantinya untuk dipresentasikan. Jadi setelah kakak-kakak saling mengamati dan memberikan masukan serta penguatan RPP atau modul ajar yang dimiliki oleh anggota kelompoknya, nanti kakak-kakak pilih salah satu. Nah, kemudian juga pilih salah satu untuk ditampilkan di grup besar. Ya, di grup besar nanti tinggal kakak-kakak nanti ada masukan atau penguatan dari kelompok lain. Nanti dipresentasikan. Begitu, kakak-kakak ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada pertanyaan, saya buatkan boardnya dulu, nggih. Nanti presentasinya 5 menit, nggih, kakak-kakak, nggih. Saya buatkan breakout room-nya dulu. Ini bisa bisa di screenshot dulu langkah-langkahnya ini. Nanti untuk modal panjenengan kakak-kakak semua nanti kakak-kakak dalam diskusi di dalam breakout room. Saya buatkan dulu breakout room-nya. Waktunya 20 menit ya. Nanti setelah ini bisa gabung ya. Bisa gabung ke breakout room-nya masing-masing. Lek Jeffrey. Iki grup apa ta lek?
Jenengan belum dapat. Nah, Pak, ini apa di breakout room ya, Kak? iya, sebentar nggih saya masukkan nggih. Nggih. Saya masukkan. Saya masukkan. Monggo, sampun.
sudah semua nggih, Kakak-kakak? Sudah masuk semua sepertinya. Baik Kakak-kakak, ini saya tawarkan gitu, karena kalau menurut modul ini rencana aktivitas kita itu nanti setiap kelompok memaparkan hasil diskusinya ya, kemudian kelompok lainnya memberikan umpan balik dari presentasi kelompok lain. Ini berhubungan karena waktu juga nih Kakak, bagaimana kalau kita perwakilan saja salah satu kelompok yang ingin mempresentasikan. Barangkali ada yang kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3 yang ingin melakukan presentasi terkait hasil diskusinya di breakout room tadi. Monggo Kakak yang ingin mempresentasikan, ataupun bisa ini Kak saya sudah buat tapi sepertinya butuh koreksi dari kakak-kakak semua yang ada di room ini, barangkali untuk perbaikan saya ataupun yang sudah membuat tapi sudah pernah diujikan dan lolos, tentu dapat memberikan tambahan pengetahuan terhadap kakak-kakak yang lain, teman-teman yang lain. Ternyata modul ajar yang sudah terverifikasi baik itu seperti ini. Mungkin bagaimana kakak-kakak? Apakah salah satu saja bisa disepakati atau harus semuanya? Ini sudah capek-capek diskusi, pokoknya kelompok saya harus presentasi, atau salah satu kita sepakati, salah satu saja. Bagaimana kakak-kakak? Bagaimana Kak Susan? Oke. Ya, salah satu saja. Untuk yang lain bisa jempolnya kita sepakati dulu. Setuju. Oke, salah satu saja nggih. Baik. Nah, kalau semuanya sepakat untuk salah satu, ini perlu ada yang mengajukan diri di kelompoknya atau perlu di pinwheel roda keberuntungan. Tadi ada yang bagus kok, sudah terverifikasi modul ajarnya. Ini juga saya juga bisa untuk belajar saya juga. Gitu. Enggak, kakak yang berkenan untuk share modul ajarnya bisa raise hand dan langsung share screen. Perlu di spin wheel berarti nggih kakak. Sepertinya ini perlu di spin wheel. Atau salah satu kakak bisa right hand sebetulnya. Baik, saya spin wheel nggih. Nanti kalau namanya muncul, harap komitmennya nggih kakak nggih. Kalau dipanggil mic-nya dibuka nggih, jangan off cam, off terus mute juga. Nggih, Pak. Baik, kalau saya spin wheel dulu. 1, 2, go. Tuh. Nah, Parno sepertinya tadi izin takziah nggih. Nah, Parno
Nggih, izin takziah. Baik. Kita putar lagi nggih, Kakak nggih. Nah, Kak Dia monitor. Ya, Nggih. Mas, tempat saya update Mas. Nggih, Masih baik. nggak dengar? Kalau bisa pakai modul ajarnya sendiri, bisa juga pakai modul ajar kelompoknya tadi yang sudah didiskusikan. Baik, mohon maaf ini tadi kan katanya kelompok 1 ya. Nggih. Tadi kita memakai modul ajarnya Kak Catur. Jadi kalau mungkin saya boleh minta tolong Kak Catur bisa share untuk modul ajar tadi Kak, karena terus terang kalau tadi saya share untuk modul ajar saya sendiri sepertinya kurang tepat Kak, mohon maaf. Ini alhamdulillah ini dibantu oleh Kak Wiwi ya. Nggih, betul. Baik, terima kasih untuk waktunya. Kita aja langsung ke format dan intinya saja nggih Kak Dia nggih. Oh baik, terima kasih. Semoga saya bisa menyampaikan karena seharusnya ini Kak Catur ya. Tapi pada intinya ini adalah modul ajar miliknya Kak Catur Agus Darmawan SPD yang mengajar di SMK N4 Sukoharjo ya, pendidikan olahraga jasmani. Kemudian kompetensi awalnya ini, profil belajarnya insya Allah. Kemudian model pembelajarannya learning, sumber pembelajarannya buku panduan. Kompetensi belajarnya, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mempraktekkan hasil evaluasi aktivitas jasmani dan olahraga. Permainannya bola basket, vespas, kurang jelas. Ya, kemudian untuk kedua yaitu mengevaluasi fakta. Baik. Kemudian kegiatan awal 15 menit ya. Mohon maaf diangkat sedikit Kak Wiwi yang atas tadi ya. Nah, kegiatan belajar maaf nih. Pemahaman bermaknanya yaitu kenali maka kau akan suka, jika kau telah suka maka ia akan menjadi bagian di dalam hidupmu. Kemudian ada pertanyaan pemantik seperti yang terpampang di layar monitor dan juga ada kegiatan pembelajaran pertemuan 1 dan 2. Ada kegiatan awal 15 menit ya, tolong dilanjutkan Kak Wiwi. Kegiatan intinya 90 menit dan kegiatan penutupnya ini 15 menit. Oke, next. Kemudian ada referensinya juga dan juga ada refleksi. Dalam lembar refleksi ini, refleksi guru itu ada beberapa pertanyaan 1 sampai 5. Dilanjutkan lembar refleksi dari peserta didik. Ya. Next. Kemudian juga ada lembar kegiatan, yaitu lembar materi, dan juga lampiran ringkasan. Lampiran ringkasannya terdiri dari kegiatan pembelajaran. Next. Ini secara runtut ya. Kemudian ada, yang tadi yang kedua kelewat Kak. Ya baik, yang ketiga aktivitas pembelajaran. Ada aktivitas pembelajaran sebenarnya pembelajaran 1, 2, 3, dan 4 ya. Disertakan dengan gambar. Kemudian yang tidak lupa ini ada assessment. Assessment yaitu penilaiannya ada penilaian keterampilan. Next. Ada 3 ya komponen. Kemudian ada pedomannya juga. Jadi pedoman dari aktivitas 1, 2, dan 3 kalau nggak salah tadi ya. Secara runtut tertulis di sini termasuk juga angka nilai keterampilan. Next week. Ya, oke. Nah, seperti ini. Kemudian juga ada penilaian kognitif dan juga penilaian pengetahuan dengan lembar kerja peserta didik. Next, Kak.
Nah, di sini juga ada pedoman penskoran ya. Ini hal baru untuk kami. Dilanjutkan, Kak. Kemudian ada juga penilaian sikap, ya, penilaian diri sendiri oleh siswa dan juga oleh guru. Oke, dilanjutkan, Kak. Ada rubriknya sampai dengan akhir. Oke, silakan. Kak Lili, next. Dan juga ada daftar pustaka. Kemudian, ya ini ada daftar pustaka. Kemudian yang terakhir tentunya ini ada mengetahui kepala sekolah serta guru. Kalau boleh tadi kita sempat menulis analisisnya enggak, Kak Wiwi? Kalau tidak, kalau menurut kami, menurut saya pribadi, RPP ini luar biasa ya, selain juga memberikan ilmu yang baru untuk kami pendidik TK, Masya Allah, ini juga sangat runtut, Kak Fulkon ya, Kak Zainal, dan juga kakak-kakak yang lain, sesuatu yang ini akan menginspirasi serta memotivasi kami sebagai pendidik TK untuk bisa menampilkan modul ajar yang luar biasa komplit ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Kak Fulkon, dan juga kakak-kakak yang lain. Mohon maaf bila ada hal yang kurang dan mungkin bisa ditambahkan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Diah atas presentasinya yang luar biasa. Kemudian modul ajar yang ditampilkan juga sangat baik juga. Tadi apa yang disampaikan oleh Kak Diah bahwa sangat runtut, detail, kemudian lampirannya juga LKPD-nya juga ada. Kemudian dari kakak-kakak dari kelompok lain, apakah ada pertanyaan atau penguatan terkait presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1 yang diwakilkan oleh Kak Diah tadi? Sudah bisa dibungkus nggih, Kak nggih? Sudah bisa dibungkus nggih berarti nggih. Jadi tadi bahwa saya coba share screen sedikit lagi terkait ini ya. Bentar tadi. Nah, ini ya terkait desain backward design atau desain mundur, mulai dari tujuan pembelajaran, mengembangkan asesmen, merencanakan kegiatan pembelajaran, kemudian ada memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitas dan sumber daya lainnya, menyusun langkah pembelajaran, dan menyusun rencana keselamatan. Dan rasa semuanya tadi ada semua. Nanti tinggal kita kalau kalau kakak-kakak semuanya ingin menanyakan, Kak minta contoh, minta link filenya atau minta filenya, nanti tinggal kontak dengan Kak Catur, nanti tinggal di ATM nggih, amati tiru makblog, kemudian nanti untuk kebutuhan administrasi kakak-kakak semuanya. Tuh. Kemudian kami sudah presentasi sudah, kemudian lakukan, ini ada di LMS di kakak-kakak. Saya hanya mengingatkan bahwa kakak-kakak akan belajar secara mandiri ataupun untuk menyempurnakan RPP atau modul ajar yang berdasarkan hasil analisis pada sesi sinkronus bersama fasilitator dan mengunggah hasil perbaikan RPP atau modul ajar sesuai dengan langkah-langkah backward design tadi. Jadi hasilnya modul ajar atau RPP yang sudah kakak buat itu
bisa disempurnakan, bisa direvisi ataupun diperbaiki berdasarkan hasil sinkronus kali ini, analisa sinkronus hari ini. Kemudian pada bagian lakukan modul 1.6 perencanaan pembelajaran PJK, ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata di akhir paket modul 2. Nggih, Kakak nggih. Kakak-kakak diharapkan waktu pengerjaan dan akan diunggah bersamaan dengan perangkat tugas lakukan lainnya pada alur aksi nyata nantinya. Oke. Untuk batas akhir ataupun due date upload video pembelajaran perlu diingat nih kakak-kakak nggih, tanggal 8 Oktober. Tanggal 8 Oktober diharapkan sebelum due date kakak-kakak sudah upload di LMS bersamaan dengan modul ajar ini, modul ajar perbaikan ini, karena di sini modul ajar ini menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata. Jadi inti dari penilaian nanti program PKG ini, program diseminasi PKG ini itu nanti di aksi nyata, di akhir paket modul 2. Jadi kalau kemarin kalau kita presentasikan di awal-awal kemarin itu masih tipis-tipis, masih banyak toleransi, kita masih pengenalan. Kalau ketika kita sudah di akhir modul 1 dan di modul 2 itu sudah course of the course, inti dari intinya semua dalam hal pembelajaran dan penilaian juga. Kemudian monggo ditata daripada nanti kakak-kakak saat luring yang notabene dari pagi sampai sore, tentu kalau kakak-kakak masih memiliki tanggungan tugas di modul-modul sebelumnya akan repot sekali, akan potang-panting. Belum lagi tugas-tugas domestik dari sekolah kakak masing-masing. Selanjutnya di sini saya yakin karena dari tadi saya melihat jawaban dari kakak-kakak, kakak semua dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJK dengan berikut desain. Dan terima kasih. Sebelum saya tutup, mungkin minta tolong kakak-kakak, salah satu dari kakak-kakak untuk memimpin doa, Kak. Kak Catur, mohon bisa dipimpin berdoa, Kak. Loh, lagi di ruangan, lagi di kelas, Loh, kalau tidak memungkinkan, yang lain saja, ngapunten. Yang lain saja. Siapa, Nah, ini Kak yang berkenan, Kak Adi, dari tadi nggak ada suaranya nih. Kak Adi monitor. Ya. Masuk. Nggih, monggo bisa minta tolong untuk memimpin berdoa Kak Adi Aku lagi. Ya. Enggak apa-apa. Oke, siap. Mulkus warga. Siap. Ya, kakak-kakak minta waktunya untuk mengakhiri untuk Zoom pada siang hari ini. Semoga apa yang telah kita kerjakan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepada kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Terima kasih Kak. Saya kembalikan waktunya. Ya, terima kasih Kak Adi atas kesediaannya untuk memimpin doa penutup. Selanjutnya yaitu foto bersama sebelum saya tutup kita foto bersama. Mohon untuk kakak-kakak bisa on kamera, Kak Sayid, Kak Maladen bisa on cam. Oke, kalau tidak bisa seadanya saja. Oke.
Nggih. Kak Jeffrey tidak monitor nggih? Lagi di jalan tadi nggih? Oh, nggih. Baik, kita mulai nggih. Kak Irsyad. Nah, tingkatan C. Nggih. Siap nggih, kakak-kakak nggih, kita ambil foto yang terbaik. 1, 2, 3. Bentar, saya kirim ke WA-nya dulu. Kemudian perlu gaya mboten? Semangat nggih. Semangat. 1, 2, 3. Oke. Bentar. Baik kakak-kakak, tibalah kita di akhir acara nggih untuk Kota Maya modul 1.6 ini modul terakhir di modul 1 sepertinya. Nanti setelah ini dan tanggal 13, insya Allah tanggal 13 itu jadwal kita untuk tatap muka atau luring selama 7 hari. Dari Minggu sampai Minggu sepertinya nggih. Dari Minggu sampai Sabtu. Sampai jam berapa itu Pak? Oke, nanti kita ada briefing lagi. Tapi untuk acara ini kita tutup dulu. Tapi Jam diharapkan 7 sampai jam 5. Oke, kita tutup. Terima kasih atas partisipasinya, komitmennya. Terima kasih kakak. Kalau ada salah-salah kata, banyak kurang dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.